Halo teman-teman, selamat datang di series yang paling pertama. Di video kali ini kita akan memulai petualangan kita dalam mempelajari bahasa C. Mungkin di antara teman-teman atau teman-teman ada yang pernah nyeletuk, kenapa hari kini kita masih belajar bahasa C? Kenapa di tahun 2020 kita masih perlu belajar bahasa C? Sementara ada begitu banyak bahasa lain yang jauh lebih powerful, jauh lebih keren, jauh lebih, dari namanya aja udah kelihatan lebih keren. Dan dari hasilnya jauh lebih bagus, jauh lebih mengagumkan. Dan juga banyak yang jauh lebih mudah untuk ditulis, pemrograman lain. Contohnya ada Python, Java, Ruby, JavaScript, C Sharp, C++, dan sebagainya. Kenapa kita harus masih kembali ke bahasa yang sudah cukup kuno istilahnya? Alasannya yang paling utama dan yang paling utama saya tekankan lagi adalah karena bahasa C adalah bahasa yang sangat-sangat dasar. Di bahasa C kita akan belajar fundamental atau dasar-dasar untuk bisa masuk menyelam lebih dalam ke dalam dunia programming. Bahasa C akan mengajarkan kita banyak hal. Kita akan belajar tentang logic dari programming, kita akan melatih pikiran kita untuk berpikir seperti seorang engineer atau seorang programmer yang memecahkan masalah secara runtut sesuai dengan algoritma. Kita akan belajar bagaimana membuat komputer melakukan satu hal dan lain hal. Kita akan belajar itu semua tanpa bantuan apa-apa. Kita akan tulis code-nya dari awal, from scratch, kayak gitu. Dan ini akan menjadi latihan yang sangat berguna ketika untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyentuh programming, seperti itu. Oke, pertanyaan yang paling pertama, yang paling penting ketika kita mau mulai setelah memutuskan untuk belajar programming adalah apa yang diperlukan. Yang paling pertama yang diperlukan untuk mulai programming adalah sebuah IDE atau Integrated Development Environment. IDE ini singkatnya adalah sebuah aplikasi di mana ketika kalian download aplikasi itu, seluruh hal yang kalian perlukan untuk mulai programming sudah disediakan. Jadi ibaratnya paket all in one. Kalian nggak perlu mikirin harus download ini, download itu, ada file ini yang hilang, file itu yang hilang, install ini, install itu. Semua itu nggak usah dipusingin lagi dengan IDE. Ibaratnya lingkungan kalian untuk mulai menulis code atau untuk mulai coding itu sudah disediakan. Kalian tinggal langsung coding aja. Ada banyak IDE yang bisa kita gunakan untuk menulis bahasa C. Salah satunya adalah Dev C++. Cara kita installnya adalah kita tinggal cari aja, basically Google aja, dan kita bisa masuk ke web ini, sourceforge.net/project/orwell-cpp. Terus kita pencet aja tombol hijau ini, kita download. Oke, dan nanti setelah 5 detik, filenya akan di-download. Tapi buat saya sudah sempat download dulu sebelumnya supaya nggak makan banyak waktu. Oh, by the way, Dev C++ ini merupakan IDE yang cukup kecil, cukup slim. Jadi kalian nggak perlu pusingin, nggak perlu mikirin kalau misalkan apakah gede, storage cukup atau enggak dan sebagainya. Ini installernya hanya 8-9 MB gitu ya. Tadi kalau sudah muncul pop-up, kalian save aja, punya saya di save di sini. Setelah selesai, kita tinggal klik 2 kali. Lalu di yes. Dan kita menunggu. Oke, kita select language English, terus I agree. Kita centang semua, nggak usah ada yang kecuali yang ini. Kemudian kita next, kita pilih kita mau simpannya di mana, terus kita pencet install. Kita menunggu lagi. Oke, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan. Kalau saya nggak mau pakai IDE Dev C++, kenapa? Karena gimana kalau saya nggak suka warna biru, saya maunya warna yang lain. Ada IDE yang lain nggak di bahasa C? Jawabannya adalah ada. Ada cukup banyak IDE yang diciptakan untuk mendukung programming atau coding dalam bahasa C. Salah satunya mungkin yang bisa saya sebutkan adalah CodeBlocks, CodeBlocks, atau Visual Studio yang disediakan langsung oleh Microsoft, gitu. Dan setelah selesai, kita
klik run tadi dan akan muncul uh, aplikasi seperti ini. Gitu ya. Kita akan tur singkat, tapi sebelum itu satu pertanyaan lagi. Gimana kalau saya nggak suka pakai IDE? Saya mau codingnya di Notepad aja, atau di Sublime Text, atau di apapun text editor yang bisa kalian pakai buat mencatat, atau saya mau codingnya di Google Docs aja atau di Microsoft Word. Bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Kalian bisa tulis code dimanapun, kalian mau code di HP itu bisa, selama ada kalian punya suatu hal ini distinct yang dinamakan compiler. Compiler ini tujuannya adalah untuk mengubah tulisan yang sudah kalian buat, code yang sudah kalian tulis, menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin, atau instruksi-instruksi yang dimengerti oleh mesin. Gitu. Nah, kenapa kalau kita pakai IDE kita nggak perlu compiler? Jawabannya adalah perlu. Cuman dengan IDE, compiler, dan sebagainya itu sudah disediakan. Sudah all in one, kita nggak usah pikirin lagi. Gitu ya. Oke, kita masuk. Selamat datang di langkah pertama kalian. Langkah pertama kita dalam menulis bahasa C. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita perlu kertas. Ya, selayaknya orang menulis, kita perlu sebuah kertas. Cara kita dapat kertas di aplikasi ini, tempat kita menulis, adalah dengan klik icon kotak putih ini. Gitu. Terus kemudian kita klik aja source file. Nah, source file itu adalah terminologi yang kedua. Apa itu source file? Source file atau source code, istilah developernya, merupakan segala sesuatu atau code-code yang sudah kita tulis, yang nantinya akan di-convert menjadi bahasa mesin atau menjadi sebuah program. Gitu. Oke, step yang kedua, kita sudah punya filenya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita jangan lupa di save dulu. Cara save-nya adalah kalian tinggal klik file, terus save as. Di sini saya akan taruh di directory apapun. Kemudian saya akan ganti namanya menjadi hello C. helloc.cpp. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa CPP? Kita belajarnya bahasa C, kenapa ini CPP? Terus ditulisannya C++, apakah itu C yang lebih bagus? C++ merupakan another programming language, jadi programming language yang cukup berbeda dari C, tapi antara C dan C++ sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaannya, gitu. Dan kalau misalkan kalian maunya .c bukan .cpp, kita tinggal ganti aja ini, bisa jadi .c gitu ya. Tapi buat sekarang let's stick to this, kita tetap di hello.c.cpp, karena compiler yang digunakan oleh CPP dan compiler digunakan oleh C itu dia compatible. Jadi CPP bisa digunakan untuk compile bahasa C. Gitu. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa tulis di sini include stdio.h. Include stdio.h ini dalam bahasa C dikenal dengan istilah kita import library atau import header. Dan di mana stdio.h ini merupakan sebuah library atau header yang bertanggung jawab terhadap input dan output dari program. Buat yang belum tahu, input adalah ketika kita sebagai manusia supply data atau memasukkan data ke komputer. Itu adalah input. Dan output adalah ketika komputer menampilkan data kembali ke manusia. Itu adalah output. Dan kita untuk melakukan input dan output, kita memerlukan stdio.h ini. Jadi pastikan di setiap program kalian, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tulis include stdio.h. Kemudian kita akan bikin sebuah main function namanya, di mana main function ini adalah bagian dari code yang pertama kali akan dijalankan ketika programnya kita double klik atau kita jalankan, gitu ya. Dan next, terakhir, ada sebuah tandem di dunia developer bahwa seorang developer yang baru pertama kali mempelajari suatu bahasa pemrograman, biasanya tradisinya adalah developer tersebut atau orang tersebut harus menampilkan kata-kata hello world, gitu, menggunakan program yang baru dia tulis, gitu. Dan kita akan lakukan hal yang sama. Cara kita menampilkan kata-kata atau data menggunakan bahasa C adalah dengan printf. Printf ini merupakan sebuah fungsi dan di dalamnya bisa kita isi dengan hello world, tanda seru, gitu. Jadi outputnya nanti adalah program kita akan menampilkan tulisan hello world, gitu. Dan langkah terakhir sebelum kita selesai, yang harus diingat ketika kita sedang melakukan programming bahasa C atau sedang coding bahasa C adalah di setiap instruksi atau setiap kita panggil fungsi atau apapun yang kita lakukan harus diakhiri dengan titik koma, gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak pakai titik koma, program kita nggak akan jalan, akan ada error, gitu ya. Dan titik koma ini
fungsinya adalah untuk memberitahu program bahwa instruksi kita selesai sampai di sini. Gitu. Tidak ada instruksi selanjutnya. Gitu. Dan kalau kita mau kasih instruksi kedua gimana? Kita bisa enter, lalu kita buat atau kita tulis instruksi yang lainnya. Gitu. Tapi satu instruksi selesai ketika dia sudah ditandai dengan titik koma. Gitu ya. Jangan lupa sekarang kita save, kemudian kita pencet tombol yang warna-warni ini. Gunanya adalah untuk compile atau merubah dari bahasa yang agak mirip bahasa manusia yang barusan kita tulis, code yang barusan kita tulis ke bahasa mesin, gitu ya. Setelah kita compile, di sini kita lihat errornya 0, compile sudah sukses. Dan kemudian bagaimana cara kita menjalankan programnya? Kita tinggal klik tombol yang di sebelahnya, kita run, gitu. Dan di sini akan muncul tulisan Hello World. Selamat buat teman-teman, kita sudah secara official menjadi seorang programmer C, gitu ya. Dan by the way, kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot klik compile dan klik run, Dev C++ sudah menyediakan tombol yang langsung melakukan keduanya, compile dan run secara sekaligus, gitu. Yaitu yang tombol yang ini. Kita tinggal klik aja. Nanti dia akan langsung menjalankan programnya setelah compile-nya selesai. Kayak gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dan selamat belajar. Bye-bye.